dalam keadaan sehat dan semangat pasti ya teman-teman. Oke, malam hari ini terlihat berbeda ya. Wah, ada apa nih? Ada yang baru nih gitu kan. Ya, kita malam hari ini mulai dengan cara yang berbeda. Kita akan ibadah lewat YouTube ya, secara online. Kita mungkin ada yang bersedih, oh nggak pakai Google Meet lagi ya Kak. Tenang aja, kita tetap ibadah secara online supaya lebih baik lagi ya teman-teman. Oke, jadi sebelum kita mulai ibadah malam hari ini, coba kasih senyuman nih masing-masing nih di rumah ya, dengan semangat ya. Semuanya kita akan memulai malam hari ini, oke? Baik teman-teman, kita akan masuk dalam pujian penyembahan malam hari ini. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau masuk di hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Kami anak-anak muda-Mu datang kembali di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Yesus kami percaya Tuhan yang hadir di setiap hati kami Tuhan, memimpin ibadah kami Yesus. Kita mau naikkan satu penyembahan. Ku bersyukur Bapa. Katakan.
Kami bersyukur padamu Bapa. Katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Mari sama-sama katakan, Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Pada malam hari ini kami mengucap syukur kembali di hadapan-Mu. Kami naikkan penyembahan dan ucapan syukur kami. Kami nyatakan bahwa Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sangat hebat Bapa. Tiada yang melebihi selain Engkau Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang hebat Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kami anak-anak-Mu kembali Tuhan hadir di hadirat-Mu. Biarlah Tuhan yang memenuhi setiap hati kami. Kami akan membawa pujian dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Juga kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu Kayustian yang akan membawa firman malam hari ini. Tuhan Yesus pimpin sertai ibadah kami. Engkau layakkan Tuhan setiap penyembahan dan pujian kami. Kau berkati teman kami yang sudah hadir malam hari ini. Juga kami berdoa bagi mereka yang tidak bisa Tuhan mengikuti ibadah malam hari ini. Kami terus rindukan Tuhan, setiap minggu kami berdoa biar minggu depan kami bersama-sama kembali Tuhan dapat beribadah bersama. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Tuhan yang layakkan Bapa, ampuni dosa kesalahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih, inilah setiap doa kami. Mari teman-teman kita ucapkan amin. Oke teman-teman, masih semangat, amin. Kita akan naikkan pujian bersama-sama, kusorakan haleluya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Kita naikkan pujian dengan semangat ya. Yesus, Kau kekuatan hidupku.
Baik teman-teman, mari kita siapkan hati kita kembali dan fokus di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan naikkan satu penyembahan sampai akhir hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau mengenal setiap kami Yesus. Haleluya Yesus. Mari naikkan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Oh Tuhan, kami kan setia. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya pada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Katakan dengan lembut, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil
dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Haleluya, terima kasih Yesus. Firman Tuhan kami serahkan kepada Kak Yustian. Shalom teman-teman Youth Immanuel, apa kabarnya? Hari ini kita ketemu lagi di dalam ibadah Youth, dan hari ini ibadah Youth-nya sedikit berbeda ya, yaitu kita beribadah melalui YouTube online. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, kok Kak Yustian pakai masker, kemudian yang di kepala itu apa? Ini adalah face shield teman-teman ya, cuman memang ini belum saya buka, belum kakak buka bungkusnya ya. Nah, kenapa kita pakai ini? Karena situasi yang sekarang ya, kita melihat bagaimana virus COVID-19 itu menyebar dengan begitu cepat. Dan salah satu tindakan preventif, salah satu tindakan pencegahan adalah kita memakai masker, dan kita jika diperlukan juga memakai face shield seperti ini. Tujuannya apa teman-teman? Benar, untuk menutup atau untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Ya. Nah, apa hubungannya dengan firman kita pada malam ini? Kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat setiap berkat dan anugerah-Mu, buat setiap kebaikan-Mu. Engkau kumpulkan kami kembali Tuhan untuk beribadah sekalipun online, tetapi kami percaya itu tidak mengurangi sukacita dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati anak-anak Youth dimanapun mereka berada saat ini, anugerah-Mu tercurah, dan biar kiranya firman-Mu itu sendiri yang menolong dan menuntun kami, Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tiba-tiba sudah berubah, semua sudah dilepas ya, karena susah bernapas kakak, ya kan? Karena ini di rumah, jadi tidak perlu menggunakan masker. Nah, tadi yang seperti kakak sampaikan ya, kakak menggunakan masker, menggunakan face shield itu ketika kita pergi keluar kemudian untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ya, sehingga kita setidaknya bisa aman, kan begitu ya. Tingkat penyebarannya jika kita menggunakan masker, kemudian mungkin ada orang yang terjangkit menggunakan masker, menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia, itu tingkat penyebarannya atau tingkat infeksinya hanya 4%. Kalau dibandingkan kita tidak pakai masker, kemudian yang terjangkit mungkin juga tidak pakai masker, itu tingkat penyebarannya bisa sampai 90%. Ada satu hal yang membentengi, ya kan? Ada satu hal yang membentengi, yaitu masker, teman-teman. Ketika kita menggunakan masker, ini akan membentengi kita dari virus. Apalagi ketika kita menggunakan face shield ini, teman-teman. Ya, itu akan membentengi kita dari virus. Nah, apa yang kakak mau sampaikan pada malam ini? Di dalam ibadah Youth, di dalam persekutuan Youth online ini. Kita sama-sama buka di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Ya. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus
Kalau kita belajar di dalam bahasa Indonesia, ada kata sambung ya teman-teman. Di sini di ayat yang ke-8, kata sambungnya adalah jadi akhirnya. Kalau kita melihat kata ini berarti menunjukkan satu kesimpulan, begitu ya. Dari sekian banyak hal-hal yang Paulus tuliskan di dalam surat Filipi ini, ada 4 pasal teman-teman. Dan di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-8, di sini Paulus menuliskan jadi akhirnya. Artinya adalah sebuah kesimpulan dari apa yang ia tulis. Apa kesimpulannya? Firman Tuhan katakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa Paulus katakan? Pikirkanlah semuanya itu. Kemudian apa hubungannya, Kak? Kalau di dalam kehidupan kita, ya, masker ini adalah untuk melindungi kita, untuk membentengi kita dari penyebaran virus, ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan pikiran kita? Bagaimana dengan pola pikir kita yang mungkin teman-teman, wah, sudah banyak terpengaruh oleh media sosial, ya kan? Oleh game-game online sekarang, ya kan? Wah, kayaknya kalau kita main game online, kakak nggak tahu jenis permainannya, tapi yang kakak tahu salah satunya adalah perang-perangan, begitu ya. Kalau kita membunuh orang, kalau kita mencuri emas, atau kalau kita mendapatkan seperti harta kekayaan, wah kita semakin senang, semakin senang, begitu ya. Dan sadar atau tidak teman-teman, kakak mau katakan, sadar atau tidak, itu mempengaruhi pola pikir kita. Oleh karena itu teman-teman boleh lihat ya, banyak kejadian-kejadian orang yang sudah terobsesi oleh game, oke, pola pikirnya sudah dipengaruhi oleh game. Apa yang mereka lakukan? Mereka membunuh orang tanpa rasa bersalah. Ya, kakak pernah baca satu berita yang ada di media sosial. Ya, ini beritanya terjadi di Amerika, begitu kan? Jadi terjadi sebuah pembunuhan, ya. Kemudian pelakunya ditangkap. Kemudian dia diinterogasi, kenapa kamu membunuh? Gitu kan. Kemudian dia dengan entengnya, teman-teman, dia jawab, oh saya terpengaruh oleh game. Di game nggak apa-apa kok kita bunuh, gitu ya. Dia memainkan game ini, Grand Theft Auto. Ya, mungkin beberapa teman-teman tahu ya, GTA gitu ya. Merampok mobil, kemudian pukul orang gitu ya. Kakak mau katakan hari ini dengan tegas, teman-teman. Hati-hati, ya. Hati-hati dengan apa yang engkau tonton, dengan apa yang engkau mainkan, bahkan dengan apa yang engkau baca, itu akan mempengaruhi pola pikirmu. Ya. Sama seperti kita keluar tidak menggunakan masker, itu akan tingkat infeksinya akan tinggi. Benar ya? Sama, ketika engkau tidak membentengi pikiranmu dengan firman Tuhan, kakak katakan sekali lagi, ketika engkau tidak membentengi pikiranmu dengan firman Tuhan, pola pikir kita gampang sekali terinfeksi. Bukan terinfeksi oleh virus COVID-19, teman-teman. Tapi terinfeksi oleh pola pikir dunia yang jahat. Oleh pola pikir dunia yang bersifat kedagingan. Wah, pokoknya saya mau menang. Begitu ya. Pokoknya apa-apa saya. Itu adalah pola pikir dunia, saudara. Pola pikir dunia, teman-teman. Ya. Jadi kita harus hati-hati loh. Kalau untuk mencegah COVID-19 aja kita perlu pakai masker, kita harus pakai face shield, ya kan? Bahkan setiap kali pulang kita harus buru-buru mandi, cuci tangan segala macam untuk mengurangi, ya kan, menghindari tingkat infeksi dari COVID-19. Bagaimana dengan pola pikir kita? Apa yang harus kita lakukan untuk membentengi sebagai masker, sebagai face shield untuk pola pikir kita? Apa itu? Firman Tuhan. Oleh karena itu, dengan tegas, Rasul Paulus menulis di sini, teman-teman. Jadi, apa yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, Paulus katakan apa? Pikirkanlah semuanya itu. Artinya, kalau kakak mau rangkum semua yang ada di semua ini, ya kan? Di sini berbicara tentang segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Kita harus punya benteng.
kita harus punya satu yang membentengi pola pikir kita, teman-teman. Kalau engkau tidak suka baca Alkitab, kakak kasih tahu ya, hati-hati. Jangan-jangan pola pikir kita sudah terkontaminasi. Jangan-jangan pola pikir kita sudah terinfeksi. Bukan oleh virus, tetapi oleh pola pikir dunia yang jahat. Ya. Kalau teman-teman suka menghambur-hamburkan uang karena kita melihat film-film gitu, wah dia punya uang langsung belanja gitu ya. Kakak pernah nonton sebuah film ya di YouTube gitu kan. Film ini adalah tentang memberikan atau show off gitu ya, untuk menyombongkan diri. Wah, saya beli jam tangan yang harganya miliaran. Kalau engkau terpengaruh dengan hal seperti itu, hidupmu akan menjadi hedon ya. Teman-teman tahu hedonisme ya. Hedonisme itu artinya apapun yang ada ingin dibeli, apapun yang ada ingin dimiliki ya. Sifat hedonisme, tidak tahu itu penting, tidak tahu itu berguna atau tidak, yang penting aku mau punya itu. Begitu ya. Dan itu tidak baik. Dan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi pada malam ini, kakak mau ingatkan buat kita semua. Di waktu-waktu ini, justru inilah waktu yang tepat buat kita bangun iman kita kepada Tuhan. Ya, teman-teman semua yang masih sekolah, masih ikut sekolah online kan? Banyak hal yang harus dilakukan. Banyak hal yang mungkin dikerjakan begitu ya. Kakak di tempat kakak sekolah online itu mereka benar-benar full sekolah dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu benar-benar full pantengin iPad mereka, teman-teman. Ya. Kadang-kadang ketika kakak ngajar, apalagi jam pelajaran kakak setelah misalnya ya, setelah makan siang itu mereka terlihat lelah sekali. Dan kakak nggak bisa, oh yaudah tidur aja, nggak bisa. Ya kan? Karena kakak harus ngajar. Dan kakak butuh satu hal yang buat mereka semangat lagi. Misalnya suruh mereka senam dulu, sekalipun hanya dalam online, kita pakainya Zoom gitu ya. Tetapi itu salah satu cara, ya. Teman-teman, kalau engkau sudah sekolah online, engkau sudah capek, waktunya apa? Engkau harus cari waktu untuk membentengi pola pikirmu dengan firman Tuhan. Jangan lagi ada alasan, aduh Tuhan aku capek, aku udah sekolah online, tugasku menumpuk Tuhan. Aku nggak ada waktu buat baca firman Tuhan. Ngomongnya begitu. Tapi ketika semua sudah selesai, yang dilakukan bukannya baca firman Tuhan, main game, ya. Kakak tidak melarang kita main game, ya. Kakak juga suka main game, oke? Tapi ingat, ada waktu-waktu yang harus kita gunakan dengan bijak, ya. Kakak mau kasih tahu begini, teman-teman. Ketika engkau membuang-buang waktumu, di waktu yang sama, ada anak-anak seperti dirimu sedang berusaha sekuat tenaga untuk meraih mimpi. Artinya apa? Jangan sampai engkau ketinggalan. Ketika engkau lagi asik-asik main game, seneng-seneng main game, sampai tengah malam, bahkan sampai pagi, kakak katakan ya, di satu waktu, di tempat yang lain, ada anak-anak yang berdoa, menangis, meminta hadirat Tuhan, meminta pemulihan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, apa yang engkau alami saat ini, apa yang engkau sedang hadapi, terus sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Ya, bersyukur kalau ada papa, ada mama yang masih peduli sama kita. Bersyukur kalau kita masih bisa hidup seperti sekarang kita lakukan aktivitas sehari-hari, ya. Karena di luar sana banyak anak-anak yang tidak beruntung, ya. Jangankan untuk cari kuota buat sekolah, teman-teman, ya. Mereka untuk punya handphone pun mereka susah. Begitu kan? Jadi kita harus bersyukur. Jadi pada malam ini, kakak mau ingatkan buat kita semua, yuk kita mulai membentengi pola pikir kita dari segala pengaruh-pengaruh dunia yang jahat. Ya, bagaimana caranya? Dengan kita membaca firman Tuhan. Sediakan waktumu untuk membaca firman Tuhan. Sehari, dalam waktu 1 hari 24 jam, sediakan waktu itu, teman-teman. Ya, dan percaya sama kakak. Ketika engkau mulai sungguh-sungguh sama Tuhan di masa mudamu, Tuhan pun akan sungguh-sungguh untuk masa depanmu, ya. Kakak belum pernah melihat orang yang pada masa mudanya mati-matian buat Tuhan, orang yang pada masa mudanya benar-benar all out buat Tuhan, membuat saat teduh, rajin baca Alkitab, wah pokoknya all out buat Tuhan. Kakak nggak pernah lihat ketika dia memasuki masa tua atau di masa depannya tidak memiliki masa depan yang penuh harapan.
kakak tidak pernah lihat. Tetapi justru yang sering dan bahkan selalu kakak lihat adalah mereka orang-orang hebat yang mungkin kita lihat sekarang ya. Itu adalah diawali dari ketika mereka mau sungguh-sungguh mencari Tuhan di masa muda mereka. Amin teman-teman. Kakak akan bacakan lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara, kakak mau ulang, jadi akhirnya anak-anak Youth Immanuel, perhatikan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika kita mulai berpikir tentang hal-hal seperti itu, hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kakak percaya dalam tindakan pun kita akan berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin teman-teman. Tetap semangat, tetap setia dalam mengikuti ibadah-ibadah online yang ada, dan lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biar kiranya firman-Mu itu yang selalu menguatkan kami. Engkau yang membentengi pikiran-pikiran kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami, pola pikir kami, itu tetap lurus, tetap seturut dengan kebenaran firman-Mu. Aku berdoa buat anak-anak youth dimanapun mereka berada, berkat-Mu turun bagi mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Yustian untuk firman Tuhan malam hari ini. Kita semua terberkati, amin. Baik teman-teman, sampai berjumpa di Youth Online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.